setahun. Setahun kemudian saya membuka sendiri di Bali batik selama 9 tahun. Jadi 95 berakhir tahun 2005. Karena ada sesuatu hal, kita kirim bersama rekan-rekan ke Brazil untuk memenuhi satu kontainer barang batik. Kita dan rekan-rekan alhamdulillah tidak kebayar, okay? Jadi berakhirlah sudah. Berakhirlah sudah usaha itu. Kemudian saya pulang tidak membawa apa-apa, jatuh bangun. Akhirnya saya memulai lagi batik tahun 2008. Tahun 2008 itu pun tidak berjalan dengan signifikan karena walaupun semahir-mahirnya saya batik, semahir-mahirnya saya menembak sampel dari luar negeri, dari biasanya kalau fashion show di Brazil kita harus menembak sampel, kalau atau di HW ada, tapi kita berdiri bukan di lingkungan batik dan kita tidak tahu bahwa di Jombang ada batik. Itu sesuatu yang luar biasa. Baru kita 2008 tidak berjalan ya, tidak berjalan. Kita bikin batik, ada saya dulu pertama bikin 50 potong batik, nggak bisa jual Bu, nggak bisa jual, tapi tetap habis. Batik itu 50 potong tetap habis. Habisnya apa? Kita sowan ke dia yang terkenal, kita kasihkan, Dayi jangan pakai, nggak tahu pakai apa, pakai serbet, pakai serasa, bagikan habis. Habisnya itu nanti kita bagi-bagikan. Bukan terjual, kita bagi-bagikan. Seperti ini baru bikin lagi 2008 nggak jalan, kita merantau ke Palembang, ke Lampung, pulang lagi bikin tahun 2010 itu pun tidak berjalan signifikan. Baru tahun 2012 kita diajak ada Perindak Jombang, kita pelatihan batik warna alam di Jogja, almarhum Pak Hendrik. Baru kita mengenal ternyata ada batik di Jombang, di Jati Pelem. Baru kemudian kita bikin di rumah, kita fokus di pewarna alam, itu pun tidak signifikan hasil pelatihan. Kita uji terus warna alam itu hingga 1 tahun. Baru teruji bisa seperti yang saya pakai, dan di deterjen sudah tidak luntur. Baru kita kirimkan ke teman-teman kita, ke suplai ke Jati Pelem sampai sekarang Bu. Walaupun ini musim pandemi tetap kita berproduksi, tapi memang turunnya agak signifikan. Kenapa kita masih berjalan? Kita menyuplai ke sebagian ke Jati Pelem, ke Mojokerto, ke Lumajang, ke Pasuruan, ke Jakarta. Jadi harga kita ada 2, harga reseller dan harga untuk konsumen. Kalau untuk 2 kali proses pewarnaan batik warna alam, kita misalnya kirim ke seseorang di Jati Pelem 750.000, Jati Pelemnya bisa jual 1.200.000. Oke. Karena kita memegang di teknik pewarnaannya, kita bisa bergerak dengan cepat. Ya alhamdulillah, itu mungkin kita tidak secanggih dengan teman-teman punya company profile dan macam-macam, padahal sebetulnya ada tim dari saya, ada yang bagian gitu, lupa tidak dibawa sama Mbak Fatihnya itu ya. Carry ya Pak, ya bisa nggak usah. Kita sampaikan saja apa yang menjadi visi adalah menjadi produsen batik khas Jombang yang terbaik. Itu visinya, kemudian misinya dan mengutamakan kepuasan pelanggan, memproduksikan batik khas Jombang yang bagus dan berkualitas, membudayakan disiplin kerja dan kekeluargaan di perusahaan. Itu misi-misi kami, tapi wujud akhirnya adalah dari visi dan misi itu. Sebetulnya keinginan kami adalah usaha ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, tidak hanya bagi saya dan keluarga, tapi bisa mendapat income bagi masyarakat. Dan itu selalu sampaikan di pelatihan dimanapun, baik saya melatih di Lampung, di Palembang batik, atau dimanapun, selalu saya sampaikan apa yang kita sampaikan itu. Apabila jangan berhasil, lebih berhasil dari saya yakinkan bahwa apa yang kita ajarkan itu yang saya alami di rumah, dan saya tidak pernah menganggap sampean yang saya ajar itu kompetitor saya, karena rezeki itu sudah tepat sasaran. Oke. Kalaupun kita usaha, tetangganya sama batiknya seperti Jati Pelem, kok situ rame sini sepi, berarti kita mungkin kurang berinovasi, kita kurang menghargai pelanggan. Jadi introspeksi diri, jangan sampai usaha jentret kita sepi, katanya digawe kono dibuat ke bank, itu tidak. Itu sama sekali dia. Kita aja yang tidak
mau introspeksi diri bahwa produk kita kurang laku karena tidak berinovasi, produk kita tidak laku karena kita kurang rahapi tamu, cuek atau pelanggan beli situ ae gak dihargai, sing akeh dihargai, padahal satu itu barangkali dia untuk menguji sampelnya. Ya, biasa kalau orang menguji sampel itu cerewet, ini, tapi belakangnya dia pasti ambil banyak. Alhamdulillah kita kemarin bulan Maret ya dididik oleh Disnaker di Malang ya. Kebetulan saya itu amat jarang sekali ikut hal-hal seperti ini karena saya selalu berinovasi di teknik pewarnaan. Seringkali saya diundang tapi saya jarang datang. Biasanya saya limpahkan ke teman-teman, walaupun kemarin di Asosiasi Badak Jombang memimpin 4 tahun, saya jarang sekali hadir. Jarang yang kenal saya, kenal namanya saja. Karena saya banyak berpikir untuk berinovasi di teknik batik, gimana-mana teman bisa mengembangkan. Ini alhamdulillah kemarin kita bisa hadir di Malang, kemudian Pak Arief datang ke rumah untuk mengidentifikasi masalah dan rencana aksi di ruang produksi. Namanya 5R. 5R, jadi kita sudah pahami 5R seperti yang ada di Jepang itu kenapa bisa maju karena dia menerapkan betul-betul 5R. Kemudian setelah kita pelajari apa sih masalahnya, masalah pertama adalah ruang produksi terlihat sempit dan berantakan. Padahal ruangan itu besar, tapi kalau tidak ditata dengan rapi, tertata dengan rapi dan baik, maka akan sangat terlihat banget, produksinya terlihat sempit dan berantakan. Penyebabnya adalah satu, banyak barang yang tidak digunakan di tempat produksi. Dua, bahan pewarna sintetis masih berantakan. Dinding tempat produksi ada sarang laba-laba. Tempat alat kebersihan jauh dari tempat produksi. Lah ini yang disampaikan komentar itu benar. Dinding tempat produksi pasti ada sarang laba-laba. Itu pasti. Hanya dibersihkan kalau ada kunjungan. Tidak hanya sarang laba-laba, Pak. Wah, ono kecoa turun macam-macam nggih. Iku pasti nggih. Wis kanca-kanca diundangi kabeh kok nggih. Luar biasa. Padahal sebetulnya kayaknya dinas Disnaker itu sangat tepat untuk mewujudkan IKM yang bersih, IKM yang mandiri, IKM yang berdaya saing. Itu kan memang harus 5S tadi. Kemudian rencana aksi ringkas. Pertama, membuang dan menyingkirkan barang yang tidak perlukan. Banyak sekali biasanya tempat saya pribadi nih, bekas-bekas plastik pewarna, bekas bahan yang sudah kita rebus, misalnya bahan-bahan warna alam, itu lupa ditaruh jemunu, nggak dibuang. Akhirnya jadi sarang rayap. Ini kita rencana aksi membuang dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Kemudian rapi, memberi label untuk setiap isi rak dan menyusunnya sesuai dengan jenis produk. Jadi kita yang rapi tadi kita biasanya tercampur. Ada yang untuk pewarna sintetis, ada yang untuk pewarna alam, itu tercampur jadi satu. Hanya yang bisa mewarnai saja, yang bisa memilah-milah. Akhirnya kita pilah sesuai dengan arah dari Pak Arief. Ini harus dipilah. Jadi orang akan tahu ini yang mana pewarna alam, yang mana pewarna sintetis. Kemudian rencana aksi ada resik membersihkan dan kotoran dan debu di tempat penyimpanan barang jadi. Ya, ini sangat benar sekali. Biasanya di tempat barang jadi itu etalase hanya ada kunjungan, seperti Pak Muhtar diresiki. Wah, diresiki tiap hari ya sebuah kumal. Jadi kita bersihkan, akhirnya seperti yang disampaikan Pak Nano tadi, akhirnya ada kegiatan. Kalau Jumat bersih dulu, etalasenya biar bersih, kacanya diresiki. Habis itu baru wongnya adus. Rawasi, tapi dibersih kacanya, bukan diresiki sini atau dibuang-buang kan? Diresiki tempatnya, dompetnya juga bersih. Iya, soalnya biasanya kan bayaran, bersih wis dompetnya. Kemudian implementasi pertama nomor 1 area ruang produksi. Ruang produksi, langkah pertama yang kita lakukan adalah meringkas barang yang tidak diperlukan di tempat produksi. Jadi kita meringkas, ditempatkan di suatu tempat, biasanya tercecer ya. Terus kemudian kita tempatkan di satu tempat, kita beli wadah yang sederhana, kemudian rapi, membersihkan tanda visual labeling pada setiap tempat produksi. Jadi alhamdulillah tempat kita produksi sudah kita kasih labeling, tapi jujur yang di tempat produksi yang satunya labelingnya hilang.
barangkali ke sana hilang. Belum kita apa namanya? Apa tuh yang dikasih plastik apa? Kayak foto belum dilaminating kehujanan. Di logrok. Kita isi cat perbuan logrok. Nanti kita kalau ke sana lagi kabari Pak, biar kita laminating dulu. Kita kan jujur ya. Kita jujur. Ya kita jujur datang ke sana kabari dulu biar kita laminating tak tempelkan. Oke. Saya siapkan nanti. Iya. Kemudian sebelum perbaikan itu tempat produksi batik cap. Nah itu nggak kelihatan itu yang ngecap ganteng loh. Nggak ketok gitu. Nah, itu foto sebelum perbaikan seperti itu pas kita ada proses produksi. Ya, foto sesudah perbaikan. Nah ini ngapusi nih Bu. Di depannya itu ada sebetulnya itu kain-kain banyak. Kita tarik aja kita foto. Tapi tempatnya jauh lebih bersih Bu. Bisa dilihat jauh lebih bersih daripada sebelum kita dididiknya. Sebetulnya sepele banget. Tapi kita ini kita pilah-pilah, kita tumpuk artinya lebih bersih. Jujur memang ini sangat bermanfaat dan saya baru ngeh ketika di Malang. Oh iya ya, sebelumnya tempat saya harus dibiasakan seperti ini, itu tepat sasaran. Foto sebelum perbaikan. Nah ini sama tempatnya siapa mau? Pak Mokhtar nggih. Oh podo, ngoten niku. Berarti podo gawe dhewe berjiwa kemproh ternyata. Nggih. Gak iso kayak wong Jepang nggih, hai. Nggih. Ini sebelum perbaikan kayak gini nggih. Wah, ini foto sesudah perbaikan lumayan bersih lah. Soalnya sudah saya kapur itu. Yang saya belum saya kapur. Apa di foto tak kapur dulu, kata resik. Jujur tak Pak? Kenyataan nih. Terus foto sebelum perbaikan, nah niki, kayak ngoten niku. Wah niku, wah sawange wake. Ternyata begitu saya bongkar Pak, menemukan barang langka Pak. Masya Allah luar biasa, batang tikus Pak. Iya, tak cari kemana-mana nggak ada, ternyata di situ. Luar biasa. Bener-bener luar biasa. Saya, iya. Tak bongkar semua itu Pak. Soalnya yang sama Pak Arif ditawagi terus di WA, di telepon. Wong iki niat ora ngot. Jadi terakhir tak bersihkan. Ayo bongkar sedino menemukan barang langka batang tikus Pak. Padahal tak cowari kemana-mana tidak ada. Okay. Itu sebelum perbaikan juga ini pewarna sintetis, murah-murah kayak gitu. Nah setelah kita tata dengan sederhana, nah foto sesudah perbaikan. Nah ini perbaikan dan sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan malah putihan yang sudah sebelum perbaikan. Kameranya lagi. Padahal pun kalau kabur lagi. Kameranya nih kita saya. Kameranya lagi Pak. Wah ini mungkin samune dugi di sini ada tuku kamera Pak. Niki terus niki lah niki kuating jemunuk ngeten niki foto sebelum perbaikan ngawur tempatnya lah niki akhirnya dikasih gantungan foto ini lumayan keren lah nggih. Tapi ini yang tadi belum tak cek ya berangkat masih kayak gitu enggak? Kemarin soalnya ada yang balik mana asalnya ada yang hilang soalnya kan banyak kan anak kecil-kecil pakai telorong-telorongan okay. Nah ini yang saya bilang tadi, nah yang ada tempat produksi tadi, nah kehujanan Pak itu kemarin tulisannya hilang. Nanti kalau kesana kabari Pak, saya laminating tak tempelin lagi. Jujur saya nih, memang hilang. Habis ini tak benahi, insya Allah. Tapi apa namanya kemudian tempat produksi jadi, nah tempat produksi jadi menyusun produk sesuai jenisnya, memberikan label pada tiap jenis produk. Dampaknya tempat penyimpanan produksi jadi menjadi lebih rapi dan teratur, mudah untuk menemukan produk sesuai jenis dan yang diinginkan. Jadi ada etalase di depan itu biasanya cuampur nih, amburadul, ndukur etalase ono kopi, ono kopiah, biasa nggih ono celono barang. Nah, saat ini tidak boleh. Sudah batik warna alam, satunya batik warna sintetis. Nah, ini etalase saya ya. Dari Disnaker tahun depan kan nanti kasih. Iya.
Nggih, setuju nggih? Nggih, setuju. Alhamdulillah. Lho ngoten lho Bu. Kudu ngoten. Pak Arif niku nek mboten dingotenke nganu, mungkin mboten medal ngono. Lho nggih. Nggih. Ngapunten Pak Arif. Nggih. Diamini teman-teman Pak Arif. Amin. Nanti foto sebelum perbaikan kayak gitu ada kopi macam-macam. Setelah kita perbaikan tinggal menata sedikit saja, hasilnya sudah signifikan. Warna alam, badik warna sintetis gitu. Tadi mohon maaf, Burman sing habis perbaikan, nah, kameranya yang memang kurang sip. Jadi alhamdulillah sekali apa yang disampaikan Mas Snaker itu walaupun saya menerangkannya agak guyon, biar teman-teman nggak kutu, tay kadang harus bisa mau nih cuma kutu, tay kurang, oke? Jadi apa yang diarahkan oleh Pak Arif melalui Disnaker, itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal kayak kita terangkan di Bali itu, di Malang itu, oh iya ya, benar-benar saya di rumah sudah saya implementasikan. Misalnya di jirigen, biasanya saya tuh bakal saya di jirigen tak tulisi ini warna Jolawe. Bukan kok dari Malang itu kita berjadi enggak. Saya langsung realisasikan, tapi tidak saya tulisi. Males Bu saya bikin kayak gitu. Soalnya saya bukan orang IT. Biasanya yang bikin ada timnya. Jadi sudah saya tata terutama di proses produksi. Kalau sebelum bekerja harus disabon isik toko reget-reget itu wajib tiap pagi. Tidak boleh bekerja sebelum sabun resik. Nek kerja resik iku nyawange enak. Nyaman. Oke. Nek kotor iku nyawange gak enak, tur nggone setan. Nah, terus ngoten. Jadi harus wajib dibersihkan. Setelah saya dari Malang itu ya, saya implementasikan langsung. Baru oh iya ya, sederhana. Tapi ketika kita lakukan hasilnya luar biasa. Kelihatan bersih, rapi. Jadi terima kasih apa yang sudah. Saya yakin ini juga sesuatu yang luar biasa dampaknya bagi kami. Karena apa? Baru di Malang itu terbuka wawasan. Oh iya ya, ini dibersihkan sedikit lo sudah rapi. Ini diarahkan sana lo sudah kelihatan lebar. Sekian ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak Arif dan Pak Heru terutama ya. Ini kok asli dari hati saya dan teman-teman ya. Juga maaf ya, mungkin pada teman-teman yang IKM yang luar biasa. Saya doakan semuanya sukses. Amin. Sukses ya. Amin. Sukses bersama dengan masyarakat bisa membentuk suatu komunitas yang sukses bersama. Okay? Amin, amin. Apapun yang saya katakan itu apabila menyinggung saya mohon maaf, okay? Biar tidak tidak sepaneng ngoten gue, mesti saya mau dicek metenteng kayak gitu. Itu dari kami, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang pengen ini forum bisa jadi sebagai ajang promosi ya, karena kita ngumpul kan biasanya banyak bertukar informasi ya. Salah satu faedah yang silaturahim, kita kan silaturahim nih di sini ya. Ketemu kan katanya kan nambah rezeki gitu ya. Bisa jadi Pak Nono belum tahu tentang Manik-Manik tadi tentang batik, atau sebaliknya dari batik atau Gria Manik belum tahu tentang produsen makanan minuman, bisa saling bertukar informasi. Sekedar informasi saja. Memang di Pak Amin ini timnya sebenarnya komplit Pak. Jadi ada tim khusus untuk publikasi kalau tidak salah ya Pak. Iya ada. Itu ada yang khusus mengelola medsosnya. Terus setiap kali ada event apa itu saya lihat informasinya lengkap. Sebenarnya bisa jadi untuk sharing dengan teman-teman yang lain ya. Kita terkait bimbingan konsultasi 5R ini hanya sebatas manajemen tata geraha, bagaimana kita memproduksi dan menjadikan bahwa tempat produksi kita itu tempat yang bersih, nyaman, higienis, dan enak untuk bekerja. Nah, jangan sampai kita bisa memproduksi produk yang berkualitas tapi susah untuk memasarkannya. Nah, ini sebagai ajang ya, kita sharing lah. Saya bukan orang yang istilah pinter atau pandai, tapi yang melihat jadi Pak Mukhtar juga sudah memakai platform digital. Kemarin saya melihat Pak Amin itu sudah mengoptimalkan media sosial.
Jadi foto-foto yang ditampilkan sebenarnya tadi di awal itu saya ambil di IG-nya sampean Pak. Jadi tak ambil foto yang pas untuk background depan itu. Nah itu bisa jadi untuk teman-teman IKM yang lain itu monggo. Jadi bikin medsos khusus untuk produk. Nah, kan medsos kan ada untuk pertemanan dengan teman, kadang fotonya WDW gawe status galau di tengkono nengkono. Nah ini nanti khusus kalau Pak Amin ini medsos khusus untuk produk. Jadi apa yang disampaikan di situ adalah produk yang akan dipasarkan. Fotonya juga saya lihat sudah menarik ya, mungkin menarik, intinya produk asli, motifnya asli. Nah, perkara nanti barangnya sampai yang penting kan asli seperti yang di foto gitu ya. Monggo barangkali bisa disampaikan Pak Amin terkait dengan medsos, penggunaan medsos untuk promosi batik berkah Monsun. Kebetulan saya kalau menggunakan medsos itu baru sekitar 6 bulan ya. Ada yang pegang medsos, itu namanya di belakang itu Mbak Fatih yang foto-foto. Ya, Sebelum itu saya nggak pernah sama sekali Bu. Karena saya itu paling malas di dunia medsos ya. Saya hanya banyak berproduksi. Dan batik saya sudah banyak diupload oleh teman-teman reseller. Misalnya kayak di IG itu ada desainer Lia Afis dari Jombang, ada desainer Fredrik Gofir, ada Pak Denny Juardi, ada Gita Orlin. Itu sebagian bajunya itu produk batik dari saya. Biasanya saya ngirim ke sana sama harga reseller di Jatipelem 750. Kalau sudah jadi baju di Mbak Gita Orlin itu 5 juta, 6 juta. Bisa di IG-nya Mbak Gita Orlin. Kemudian kenapa saya tidak jarang sekali bertahun-tahun jarang sekali ngupload di IG, jarang sekali di Facebook, pelatihan dimanapun jarang sekali, atau ya jarang sekali karena saya sifatnya nih Bu, malas foto-foto, dia malas ngupload. Tapi kemudian terbuka pikiran setelah bertemu Mbak Fatih, dia wes sama bikin IG. Karena bagi kami, saya harus bisa bertarung batik warna alam ini tidak di speaknya di Jombang. Kalau di Jombang mah percuma. Saya harus bisa tampil di luar Jombang, bisa bertarung dengan batik-batik di luar Jombang. Karena pengalaman saya Katumbiri tahun 2018, itu samping-samping saya itu pembatik yang luar biasa. Ada batik Lasem, ada batik Pekalongan, ada Madura, ada Solo. Saya bawa 2 karung sama Mas Yudi itu tidak mengenal orang batik Jombang itu. Wah, saya diejek kanan kiri. Begitu saya gelar batik saya, orang Pekalongan, Solo, dan Lasem itu jual batik warna alam 1 juta, saya grosir 500 ribuan. Satu hari saya sudah habis berapa? 300 potong batik saya habis. Baru ngeh orang-orang sana, wah iya, warna alamnya. Bahkan ada dulu yang sering belanja waktu belum terkenal sekarang itu pelanggan saya, suaminya mantan Pak Prabowo itu siapa namanya? Bu Titik ya, istrinya. Ya, istrinya itu kok istrinya itu biasanya beli kalau kita pameran, sekarang sudah sibuk mungkin nggak beli. Itu saya bawakan, wah warna alam Mas, terus harganya agak mahal, dia luntur, saya bawakan 1. Ini sutra Bu, jangan bawa, jangan cuci di rumah. Kalau nanti ini luntur, gratis saya tambah 1. Besoknya dikembalikan sama kayak ajudannya, dia beli 5. Dari itu belanja, setelah terkenal mungkin sudah nggak belanja lagi. Jadi untuk IKM ini saya sih berharap betul bahwa apa yang jenengan usahakan itu tidak hanya bermanfaat bagi pribadi dan keluarga, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Betul. Sesuatu yang luar biasa gitu. Kemudian pakailah media sosial atau Lilazadah. Terus terang kalau saya nggak pernah Bu, baru aja beberapa bulan itu pun ini sudah berhenti ya, karena yang bagian IT-nya menikah masih berbulan madu. Masih mungkin apa namanya, dia targetnya mungkin berkembang biak ya. belum kembali lagi, masih berbulan madu. Jadi tidak pernah saya memang bertahun-tahun tidak pernah. Tapi kalau ibu-ibu silakan memakailah medsos okay. Kalau saya memang tidak pernah memakai medsos karena produk saya sudah banyak ditayangkan teman-teman. Kalau kita meluncur, kasihan
Resep. teman-teman nanti blow ini kok. Nah, saya komitmen mau ke sana ya, tidak akan saya upload di medsos ini. Sekian, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. IG-nya Pak, IG-nya apa IG-nya? Biar tahu. IG-nya Loh. Batik Berkamojo. Batik Berkamojo. Ya Allah. Batik Berkamojo. Facebooknya nama saya Nusa Amin, tapi jarang. Online. Gambar-gambar jarang online. Monggo, silakan. Kalau ada pertanyaan. Untuk tadi Pak, sebutkan tadi gimana kalau pojokan Mugarung, apa itu yang benar itu Mojagung apa Mugarung? Mojagung. Mojagung, wah itu salah ketik. Ya. Oh iya, salah itu. Salah tulis. Sanan Timur, Mojo Tresno, Mojagung, Jombang. Atau di Google Map Batik Berkamojo, itu salah. Mojagung. Hebat penglihatan sama loh. Aku sih cedeng ini gak ngerti loh. Kaget langsung. Jadi itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya kan, karena nggak ada pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Amin. Mau saya kasih pertanyaan, tapi hadiahnya ambil di rumah. Nah, monggo. Buat ini. Kapan hari batik? Angkat tangan. Hari batik. Nggak tahu ya udah. Itu udah mulai buka itu. Mulai buka itu. Waktunya sebentar ya, karena spontanitas. Kalau buka Google itu ada nggak berlaku. Dikasih bocoran dulu. Baik. Ke Oktober. Betul apa yang disampaikan Pak Amin tadi, bahwa 5S atau 5R itu untuk diproduksi ya, itu bisa menjadikan IKM Mantap, Pak. yang bersih, produktif dan berdaya.